Pria miskin dari kasta terendah di negaranya tiba-tiba menjadi kaya raya dan memiliki usaha sendiri. Semua ini bermula ketika Balram kecil adalah anak yang lahir di daerah kumuh, tempat para kasta rendah tinggal di India. Balram anak yang paling pintar di sekolahnya dan ia bisa membaca. Berbeda dengan kakaknya yang dipaksa bekerja di sebuah kedai teh oleh nenek mereka yang kejam bernama Kusum. Ayah Balram hanya bekerja sebagai tukang becak dan semua gajinya diberikan kepada nenek mereka. Keadaan keluarga Balram memang sangat melarat. Untuk tidur saja harus berhimpitan seperti ikan kering. Hari itu desa mereka kedatangan tuan tanah dari kota yang Balram sebut ia adalah si Bangau. Ia bersama anaknya selalu datang mengambil pajak di daerah ini sampai habis tak bersisa. Anaknya lebih kejam lagi yang Balram panggil dengan nama si Luwak. Ayah Balram selalu berhutang kepada mereka dan tidak mampu membayarnya di kemudian hari. Saat hari di mana Balram sedang belajar, tiba-tiba kakak Balram Hussein datang menjemputnya. Ia meminta Balram untuk bekerja di kedai teh yang ditolak Balram. Namun karena ayah mereka memiliki hutang yang besar, nenek Balram meminta Balram bekerja juga di sana. Neneknya juga memberhentikan dirinya dari sekolah. Ayah Balram juga terkena penyakit TBC dan tidak ada rumah sakit di daerahnya. Karena hidup miskin dan tidak bisa berobat, akhirnya ayah dari anak ini pun meninggal. Ketika upacara pembakaran dilakukan, Balram tiba-tiba pingsan. Menurut Balram, menjadi pelayan di India bagaikan ayam yang akan disembelih. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa seingin apapun mereka untuk bebas. Kini Balram sudah tumbuh dewasa dan dirinya masih bekerja di kedai teh ini bersama kakaknya dari kecil. Bahkan untuk istirahat sejenak saja bos mereka akan memarahinya. Hari itu lagi-lagi tuan tanah si Bangau datang ke desa mereka mengambil pajak dari rakyat miskin ini. Tapi kali ini si Bangau membawa anak bungsunya yang baru saja pulang dari Amerika bernama Asok. Ketika melihat pemuda itu, Balram yakin pria itulah yang kelak akan menjadi tuannya. Apalagi setelah tahu Asok sedang membutuhkan supir. Jadilah Balram meminta izin neneknya untuk kursus mengemudi di kota dengan syarat Balram harus memberikan separuh gajinya kepada neneknya itu kalau ia berhasil mendapat pekerjaan supir. Balram akhirnya pergi ke kota. Guru pengajarnya bilang jalanan India bagaikan hutan rimba. Balram harus bersikap arogan untuk menjadi pengemudi di sini. Setelah pelatihannya selesai, Balram pun pergi ke rumah si Bangau dan bertemu dirinya di sana. Balram menjelaskan ia berasal dari desa tempat si Bangau sering datang. Pria miskin ini akhirnya diberi ujian mengemudi langsung dari tuannya karena ia melamar untuk menjadi supir. Setelah 2 hari, Balram pun diterima menjadi supir baru di rumah orang kaya ini. Namun ia bukan supir utama. Di hari pertamanya ia malah disuruh satpam di rumah itu mencuci karpet. Ia iri melihat si supir pertama yang kerjanya santai bahkan bisa bermain-main dengan anak-anak dari tuan mereka. Balram yang pintar namun licik mencoba mencari tahu kelemahan pria itu untuk menjatuhkannya nanti. Tuan mereka adalah orang kaya yang ras. Ia tidak menyukai orang-orang yang beragama tertentu. Itulah mengapa mereka semua para pelayan diminta selalu berdoa sesuai ajaran agama keluarga ini. Ketika mereka makan siang, Balram selalu melihat Ramper saat tidak pernah ikut mereka makan. Ia malah pergi keluar seperti menyembunyikan sesuatu. Hari itu Balram tidak sengaja melihat Asok bersama istrinya di kamar dan akhirnya Balram dipanggil istri Asok yang bernama Pinky. Di sana keduanya terlihat mencoba mempermainkan Balram dan Asok yang dermawan menjelaskan kepada Pinky bahwa ia ingin sekali mengubah nasib orang-orang seperti Balram yang kurang wawasan. Mendengar itu sepertinya Balram merasa tersinggung, namun yang dikatakan Asok juga ada benarnya.